Kita memasuki sesi seminar hari ini. Saya mau mengajak teman-teman semua dan juga Bapak Ibu untuk sedikit peregangan dulu nih. Tapi tentunya nggak cuma saya sendiri di depan, karena saya mau minta bantuan satu teman saya untuk bantu saya berjoget di depan sini. Mungkin boleh Bang Okta bantu saya? Oke, kita mau ngapain ini, Kak? Oke, mungkin sebelum itu kita minta bantuan Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk bangkit berdiri dulu ya. Karena kita akan sama-sama peregangan sedikit nih. Oke, boleh. Masih dingin banget lagi ya, Kak ya? Iya, justru itu dingin-dingin tuh harus gerak. Oke, siap. Kita gerakan. Ayo, Kak, ayo, Kak. Oke, nanti kita akan nyanyi bersama Bapak Ibu dan juga teman-teman. Jadi nanti yang tahu lagunya boleh langsung nyanyi aja. Dan nanti juga akan ada gerakan yang akan kita pandu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman harus mengikuti gerakan yang kami peragakan. Oke, Kak. Nah, selanjutnya bakal ada instruksi kata cari. Dan nanti juga akan disebutkan jumlah orangnya. Nah, nanti teman-teman harus mencari sesuai dengan jumlah orang yang saya sebutkan. Begitu. Jadi berapapun angkanya, teman-teman langsung gerak dan juga cari teman-teman sebanyak yang disebutkan. Oke, udah siap semuanya Bapak Ibu dan teman-teman? Siap. Oke, musik ya. Musik. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kedipkan mata. Kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, 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 putar. Kumpul 3 orang. Cari 3 orang. 3 orang. Ayo cari 3 orang. 3 orang. 3 orang. Ada yang gak dapat temennya? Ada yang gak dapat? Ada yang gak dapat? Nah itu Abang Topi gak dapat tuh Bang Topi. Bang Topi. 3 orang siap ya lagi ya. Oke, itu baru pemanasan. Baru pemanasan. Kita lanjut lagi ya. Ya, ikutin gerakannya ya sama teman sebelahnya aja berdua, oke? Nanti harus kumpul sesuai jumlah orang yang disebut. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Yuk. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, 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 putar. 7 orang. Cari 7 orang. 7 orang. 7 orang. 7 orang. Ayo, 7 orang. Ini kalau yang gak dapat 7 dipotong biaya kuliah ya, Kak ya? Enggak dong, enggak dong. Ayo 7 orang. Ayo yang mau ngumpul sama Bapak Rektor, ayo. Ayo. Jangan malu-malu. 7. Sudah 7. Oh, udah 7. Oke, udah pada 7 ya. Lagi cepet ya, Kita lanjut lagi. Temponya lebih cepat nih teman-teman. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, putar, putar. 10 orang. Cari 10 orang. Ayo 10 orang, 10 orang dihitung. Ayo cari ber-10 temannya. Ayo. Nih, mungkin yang mau sama Bapak Rektor boleh ya. Yang tega ninggalin Bapak Rektor, tega ini mah. Parah. 10 orang. Ayo cari 10 orang. 10 orang. Itu ada tim bubroknya ke atas aja nggak apa-apa. Kalau kurang 10. 10 orang. Ayo 10 orang. Sudah 10? Sudah 10? Oke, lagi ya, lebih cepat. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, putar, putar. 15 orang. Cari 15 orang. Ayo 15. Ayo ber-15. 15. Ayo. 15. Itu. Ayo bergerak. Jangan males. Ayo 15. Ayo Ica pimpin Ica. 15 orang di situ, Ca. 15 ayo. 15. Oke. Pak Fritz dihitung 2. 15. Sudah 15? Oh, sudah 15. Oke, sudah? Sudah 15.
Sekarang kita harus ikutin aku Kak. Boleh. Oke, sekarang boleh hadap ke depan. Kita cairkan suasana lagi. Tes konsentrasi. Tes konsentrasi, hadap depan ya. Instruksinya adalah ikuti perintahnya. Oke, ikuti perintahnya. Siap ya? Sekarang tangannya gini. Dua-duanya. Tuhan Yesus baik. Oke, bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Nanti aku akan suruh teman-teman untuk pegang sesuatu. Jadi harus sesuai instruksinya, oke? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Pegang kepala. Wah, pada konsentrasi, Konsen, Pada karena tadi konsen. habis joget sedikit. Sekarang instruksinya diganti. Ikuti gerakan saya, oke? Ikuti gerakan saya, oke? Sekarang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Halebah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Pegang mulut. Siap. Pegang mulut. Nah itu pegang mulut. Ikuti gerakan saya. Instruksinya ikuti gerakan saya ya. Ulang ya, oke, konsentrasi. Kita mau seminar nih ya. Konsentrasi teman-teman. Oke, lagi-lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Pegang hidung. Gini Oke, siap lagi Tuhan Yesus baik terakhir ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Pegang kepala. Oke, sudah konsentrasi tampaknya ya. Sudah ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu ya. Oke, boleh tepuk tangan teman-teman. Boleh duduk kembali. Terima kasih Bang Okta. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, saat ini kita memasuki bagian utama dari Maranatha Family Fellowship, yaitu sesi seminar. Untuk itu kami mengundang Ibu Dr. Yola Margareta SE MMCPM. Beliau adalah Ketua Program Magister Manajemen yang pada kesempatan ini akan menjadi moderator dan memimpin jalannya seminar. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ibu Yola Margareta. Shalom, ada yang kedinginan? Boleh colek sebelahnya ya, beri aku kehangatan dong. Aduh gawat ya, sayang sekali sebelahnya Pak B sesama gender ya. Sayang sekali ya. Oke, shalom Bapak Ibu, semoga walaupun kondisi di luar ya hujan, dan memang Bandung diguyur hujan beberapa hari ini, tapi di dalam hangat ya. Kita akan dapat banyak kehangatan yang pastinya hari ini bisa membekali dan membuat imun tubuh kita makin sehat. Ya, enggak cuma tubuh tapi jiwa juga ya Bu ya. Oke, izinkan saya membacakan profil dari pembicara yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pembicara yang luar biasa ya, dengan berbagai macam experience dan pengalamannya. Nanti kita akan saksikan bersama-sama ya. Ada yang tahu tema seminar hari ini? My True apa ya? Identity, ya benar banget ya, makasih yang udah jawab. My True Identity, kalau My True Soulmate nanti kita cari sesi lain ya. Hari ini identitas kita dulu yang dibenerin ya. Oke, beliau adalah seseorang ya pelayan Tuhan yang aktif dalam pelayanan kaum muda. Ya, jadi pembicara yang satu ini tuh seneng banget sama yang muda-muda, makanya awet muda loh ya. Cocok nih, cocok banget. Sudah melayani sejak 1988 hingga saat ini. Memimpin berbagai acara regional maupun nasional untuk anak, remaja, pemuda hingga dewasa. Menempuh pendidikan sarjana ekonomi dari Universitas Kristen Petra, Surabaya di 1994. Juga menempuh magister pendidikan di STT Bandung 2023. Tadi saya sempat ngobrol, ibunya domisili Bandung ya. Walaupun aslinya dari... Nah, nanti kenalan. Oke, publikasinya dari 2007 sampai 2024 ini banyak banget bukunya. Ya, jadi yang kepo, yang mau ya lebih tahu tentang banyak karya beliau boleh ya cari bukunya 2027, kemudian ada 2028, 2009. Ini ada judulnya menarik ya, Creative Teaching. Menarik sekali.
Ya, kemudian 2012 dan 2024. Proyek pelayanannya sangat banyak, Bapak Ibu, saya tidak akan bacakan semua. Yang pertama adalah Creative Minister, KM Kaum Muda dengan tema FBI, Narnia, Hogwarts, The Next Top Model. Seru-seru ya. Master Chef, Wild Adventure, Avatar dan sebagainya. Benar-benar kreatif namanya juga ya. Kemudian yang kedua, Seminar Lokakarya Course, Creative Ministry, Desain Pembelajaran Multiple Intelligences, Calling and Emerging Adulthood Market Research. Kemudian juga Impact Hub, kolaborasi kaum muda interdominasi, nasional maupun internasional, untuk pemberdayaan masyarakat, juga PPKI Bina Guru, yaitu beasiswa dan pendampingan bagi kaum muda di wilayah 3T ya, Indonesia bagian timur. Tidak lama-lama, kita berikan big applause untuk pembicara kita satu ini, yaitu Ibu Meilania Chen. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu untuk perkenalannya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Ya, salam kenal buat semuanya. Kalau ada hari ini yang baru pertama kali ketemu dengan saya, boleh dipanggilnya itu Bu Mei gitu ya. Ini sudah ditayangkan di sini. Tema kita hari ini adalah My True Identity. Nah, karena tadi perkenalan dikenalkan oleh moderatornya, saya ingin menunjukkan di sini perkenalan yang lebih lanjut ya. Ini tadi disuruh mengarahkan ke sana, saya sudah. Dari 3 ini yang foto saya yang mana? Atas, yang tengah, atau yang bawah? Nah, ini tebak-tebakan dulu nih. Yang foto saya yang mana? Semua. Jadi foto yang atas itu kalau pas lagi di make up begitulah wajah saya ya, berubah dari wajah aslinya. Yang tengah itu adalah foto saya kalau saya lagi main teater. Saya guru teater juga gitu ya, saya ngajar teater dan waktu itu saya bikin sendiri topengnya. Karena saya juga suka seni ya, suka bikin topeng lah, fashion design gitu ya, bikin drama. Saya orangnya suka seni. Yang di bawah itu adalah kalau saya main dengan anak-anak remaja binaan saya. Salah satu permainan yang paling seru itu yang saya kasih nama itu FBI, Following Bible Instructions. Nah, di dalam permainan FBI itu salah satu challenge-nya adalah saya menyamar, lalu anak-anak remaja harus cari saya di mall. Harus bisa menemukan saya. Jadi dikasih clue. Masalahnya clue-nya itu bukan saya menyamar menjadi siapa. Masalahnya clue-nya cuma Bume lagi beredar di area mana di Pascal 23 gitu ya. Wah, semua rame-rame ke sana, tapi susah banget nemuin saya. Karena saya yang umur 51, saya bisa menyamar menjadi anak SMA umur 15. Jadi teman-teman jangan ketipu loh ya, kalau nanti di mall tiba-tiba ada anak SMA gitu ya, say hi ke teman-teman. Jangan-jangan emak-emak lagi nyamar ya, hati-hati. Nah, inilah beberapa kegiatan yang saya tulis di sini. Saya guru teater, saya juga pernah jadi dosen, saya punya beberapa proyek penelitian gitu ya. Saya punya pelayanan misi, saya pembina remaja, saya ibu rumah tangga. Pertanyaannya adalah, apakah ini identitas saya? Kalau teman-teman ada yang juara olimpiade, teman-teman ditunjuk misalnya jadi ketua senat, teman-teman aktif di gereja, apakah itu identitas teman-teman? Kalau Bapak Ibu hari ini, ya ini ada Bapak Rektor, mungkin ada Bapak Ibu Dekan gitu ya, Bapak Ibu dosen dan seterusnya. Apakah itu identitas Bapak Ibu? Nah, pertanyaan itulah yang akan kita jawab. Apa yang dimaksud dengan identitas? Apalagi judulnya adalah My True Identity. Nah, singkatnya teman-teman, yang saya sebutkan ini tadi, ini adalah identitas turunan. Tetapi saya cenderung mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab, ini adalah kesempatan yang Tuhan bukakan dan Tuhan percayakan kepada kita.
Kalau kita lihat satu ayat ini ya, 1 Petrus 2 ayat 9, identitas kita itu ada di kata-kata yang saya kasih highlight. Identitas kita itu adalah umat kepunyaan Allah. Kita ini umatnya Allah. Nah, itulah identitas kita. Tetapi bagaimana dengan mungkin ada profesi, ada jabatan gitu ya, ada mungkin karir kita dan lain-lain. Itu tuh adalah cara kita sebagai umat Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi misalnya, saya sebagai guru teater. Loh, identitas saya bukan guru teater. Identitas saya adalah saya orang Kristen yang Tuhan panggil untuk melakukan tugas sebagai guru teater. Lewat teater, saya mengajak murid-murid saya untuk belajar tentang kehidupan gitu ya, untuk belajar tentang berbagai hal dalam dunia ini. Dan saya ajarin mereka gimana ya kita sebagai orang Kristen menyampaikan pesan yang baik kepada para penonton yang sumbernya adalah firman Tuhan, tetapi lewat dunia teater, lewat dunia panggung yang penuh sandiwara ini. Dan waktu itu proyek saya dengan teman-teman yang SMP, itu kami menampilkan The 7 Deadly Sins. Bagaimana dosa itu mempengaruhi pikiran kita. Kalau dosa itu munculnya kelihatan serem-serem gitu, ya semua orang Kristen pasti sadar dong. Nah itulah kenapa waktu itu saya buat 7 Deadly Sins itu topengnya itu cantik-cantik semua, bagus-bagus semua. Yang saya gambar ini tidak ada apa-apanya. Ini cuman kegiatan salah satu retreat yang saya terinspirasi. Tetapi kemudian saya wujud nyatakan dalam suatu bentuk peragaan yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Semua profesi kita, semua peran kita di masyarakat, mau ada jabatannya, mau tidak ada jabatannya, itu tuh sebetulnya adalah tanggung jawab, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memberitakan perbuatan Dia yang ajaib. Identitas kita yang sesungguhnya adalah kita itu umat Allah. Nah, mari kita bahas selanjutnya dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Sepanjang seminar ini saya akan membahas satu ayat ini ya. Kita akan mulai dengan kalimat awalnya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Sekilas ya. Apa sih bedanya? Buatan Allah sama diciptakan dalam Kristus Yesus kayak cuman ngulang-ngulang aja. Enggak, itu beda. Kalau buatan Allah, kita semua ciptaan Tuhan, betul ya? Tetapi ketika kita bicara diciptakan dalam Kristus Yesus, itu berarti ada konsep penebusan yang mau disampaikan melalui ayat ini. Apa arti penebusan? Saya ambil contoh di sini bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu dibebaskan, ditebus, keluar dari perbudakan di Mesir. Sayangnya bukan untuk bebas merdeka. Sayangnya bukan untuk aku bisa mengatur hidupku sendiri. Enggak. Tetapi supaya mereka bisa menjadi umat Allah. Nah, konsep kebebasan ini yang seringkali kita salah. Kita pikir bebas itu merdeka itu artinya aku bisa semau gue gitu. Aku bisa suka-suka aku, terserah aku mau jadi apa. Tetapi yang dialami oleh bangsa Israel seperti yang dicatat oleh di Alkitab, enggak. Ibaratnya begini, kalau dulu mereka adalah hamba di Mesir, maka mereka ditebus untuk menjadi hamba Allah. Loh, sama-sama hamba dong? Iya. Wah, kayaknya ketipu deh kita, gitu ya. Saya pikir jadi orang Kristen itu bebas merdeka. Loh, tunggu dulu, konsep bebas merdeka itu apa? Seringkali kita merasa bahwa bebas merdeka itu adalah kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Coba ya. Teman-teman bayangkan kalau setiap orang bisa melakukan apapun yang dia mau. Teman-teman tidak ada kebebasan. Tiba-tiba teman di sebelah kita itu bisa tusuk kita gitu. Ya, atau yang lebih parah lagi bukan ditusuk, dicium gitu ya. Lalu setiap orang di ruangan ini merasa dia bisa mencium siapapun yang dia mau. Loh, itu dunia jadi mengerikan gak sih kalau kayak gitu? Itu bukan kebebasan, ya. Itu mengerikan.
Kalau setiap orang itu bebas melakukan apa saja yang aku mau, apa saja yang aku inginkan. Justru kebalikannya, tidak akan ada kebebasan. Yang ada itu kekacauan. Jadi maksudnya Tuhan, orang Israel ini dibebaskan untuk menjadi umatnya, untuk menjadi hamba Allah, itu dalam konteks yang baik. Kita berpikir, aduh Tuhan hukum Taurat bikin kita capek gitu ya. Hukum Taurat panjang amat kenapa sih? Susah gitu ya, susah ngapalinya susah apalagi menerapkannya. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman semua tahu nggak kalau nggak ada hukum Taurat bangsa Israel itu mungkin baru minggu pertama di padang gurun sudah mati. Hukum Taurat itu sebetulnya adalah mengatur bagaimana bangsa Israel itu bisa hidup umurnya panjang. Saya ambil contoh yang sederhana dari hukum Taurat. Isoman yang kita kenal waktu COVID, teman-teman, itu di hukum Taurat sudah ada. Kamu kalau bertemu dengan orang yang punya penyakit gitu kan, dan yang itu bisa menular, misalnya salah satunya lewat cairan tubuh dan segala macam, itu sudah diatur di hukum Taurat. Kamu kalau habis mengurus kerabatmu yang meninggal, maka ada step-stepnya yang harus dilakukan. Sebelum dunia medis modern tahu kenapa sebelum operasi kudu cuci tangan. Itu tuh baru terjadi sekitar 100 atau 150 tahun yang lalu. Tetapi hukum Taurat sudah mengatur itu semua. Nah, seringkali kita menganggap firman Tuhan itu membatasi kita, membuat kita tidak bisa bergerak. Salah. Firman Tuhan itu justru menolong kita menjalani hidup yang lebih berkualitas. Betul ada aturannya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan itu mengambil bangsa Israel itu yang tadinya budak, sekarang diambil untuk menjadi umatnya. Itulah konsep penebusan. Dan di dalam perjalanan itu, mohon maaf masih belum di next, iya back lagi. Di dalam perjalanan itu Allah juga seringkali memberikan mujizat. Lewat tulah gitu ya, menyeberangi Laut Merah. Kita juga seringkali gagal paham di sini. Kita pikir kalau kita mengalami mujizat, itu berarti kita orang yang wah ini mujur nih gitu ya. Atau kita orang yang terpilih nih, sehingga Allah itu bela-belain bikin mujizat buat kita. Padahal sebetulnya, kenapa Allah itu menyediakan mujizat atau Allah memberikan mujizat? Sekali lagi, tujuan akhirnya adalah supaya kita menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang pernah mengalami mujizat kesembuhan, jangan berpikir kesembuhan itu untuk kita. Kesembuhan itu adalah satu proses yang kita alami supaya kita bisa menceritakan tentang perbuatan Allah yang ajaib. Nah, termasuk yang di sini nih, mana nih yang juara-juara, yang jago-jago, yang menang-menang lomba. Kenapa Allah memberikan itu kepada teman-teman semua? Teman-teman diberi kesempatan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Masih konsep penebusan. Saya ambil satu ilustrasi dari budaya di Jepang, namanya kintsugi. Itu kalau ada mangkok pecah, mangkoknya itu direkatkan kembali tetapi kemudian dilapis dengan emas. Nah teman-teman, ilustrasi ini menggambarkan kondisi kita manusia berdosa. Apakah Tuhan Yesus menebus kita supaya kita kembali seperti Adam dan Hawa yang tidak berdosa? Ternyata tidak. Ternyata kita jauh lebih mulia daripada ciptaan yang pertama itu. Karena ada darah Yesus. Jadi yang bikin mangkok ini berharga itu bukan mangkoknya, apalagi pecahnya. Tetapi yang membuat mangkok ini berharga, kalau di dalam tradisi Jepang kintsugi itu emasnya itu yang bikin berharga. Dan karya seninya itu yang bikin berharga. Retakan-retakannya itu yang bikin berharga. Tetapi di dalam konteks penebusan yang bikin kita hari ini berharga itu adalah karena darah Yesus. Dan bagaimana masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang kacau, itu sama Tuhan dipulihkan. Dan disitulah letak kekuasaan atau powerfulnya kesaksian anak-anak Tuhan. Karena nanti dia akan menyaksikan Tuhan, bukan menyaksikan dirinya. Menyaksikan Tuhan yang berkarya di dalam
dirinya. Bapak Ibu teman-teman ngelihat saya hari ini ngomong pede banget gitu ya. Tetapi saya dulu takut ketemu orang. Saya dulu dari kecil kalau ada tamu masuk ke rumah saya yang nangis duluan. Itu dari kecil. Jadi kenapa kok bisa ngomong? Ya itu ceritanya panjang ya. Tapi ini ibaratnya adalah masa lalu kita itu Tuhan bentuk sedemikian rupa. Tuhan ubahkan sedemikian rupa untuk kita boleh menjadi umatnya dan menyaksikan perbuatannya. Itu namanya penebusan. Ya, kita ditebus bukan untuk suka-suka kita sendiri. Kita ditebus untuk melakukan suatu pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau kita ngelihat gambar ini dan saya kasih contohnya Musa, pasti kita membayangkan diri kita yang Musa gitu, tokoh utamanya. Oh iya betul-betul, Tuhan memang mendesain kita tuh baik luar biasa gitu ya. Sama kayak ceritanya Musa, waktu masih bayi Tuhan lindungi gitu ya. Kemudian dididik di dalam kerajaan Mesir dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman pernah mikir enggak bagaimana nasibnya Harun dan Miriam? Ya enggak enak ya nasibnya ya. Lu kalau jadi Musa sih siapa yang nggak mau gitu kan, jadi orang yang nomor satu. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak bahwa Harun dan Miriam itu pun masuk di dalam rencana Tuhan yang indah. Bahwa mereka pun punya peran yang baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Tapi seringkali kita merasa kalau kita jadi Harun dan Miriam, kita akan bilang gini, Tuhan nggak adil. Kenapa adikku yang berhasil gitu, sedangkan aku enggak. Atau mungkin Miriam gini, padahal dulu juga yang berjasa aku. Coba kalau enggak ada aku tuh adikku Musa jadi apa. Tapi sekarang Tuhan mau pilih kasih gitu ya. Kenapa yang dijadikan pemimpin kok cuman si Musa. Kalau di sekolah minggu kita mendengar kisah ketiganya ini rukun. Ya kan, sama-sama melayani Tuhan. Tetapi kalau kita baca dengan teliti, ada masa di mana mereka bertiga itu konflik. Ya, 3 bersaudara ini ada konflik. Dan konfliknya itu aneh banget gitu loh. Mereka nggak setuju waktu istrinya Musa itu meninggal. Musa itu menikah lagi dengan perempuan lain. Mereka nggak setuju. Tetapi waktu mereka tidak setuju, mereka ngungkit-ngungkit. Nah ini tafsiran saya ya. Kayaknya mereka berdua itu memendam rasa tidak puas, rasa iri hati juga. Karena mereka kemudian berdua bilang gini ke Musa, emang cuma kamu yang dipilih sama Tuhan? Emang Tuhan itu bicara cuma sama kamu Musa? Sama kita juga. Tapi saat itulah Tuhan marah. Gitu ya. Nah sekarang coba kita lihat, betulkah Tuhan itu pilih kasih? Seolah-olah Harun sama Miriam itu kurang penting. Coba kita perhatikan di sini. Ketika bangsa Israel itu baru keluar dari Mesir, mereka sudah langsung jatuh di dalam penyembahan berhala. Awalnya sepele. Awalnya itu hanya karena Musa dicari-cari gak turun-turun dari gunung gitu ya, masih bertemu dengan Tuhan. Apa yang terjadi waktu itu? Nah, ketua kelas yaitu Harun, waktu itu malah bersepakat dengan bangsa Israel ngumpulin perhiasan emas gitu dan segala macam dijadiin lembu emas. Itu dosa yang luar biasa. Gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu teman-teman tahu siapa yang Tuhan tunjuk, Tuhan pilih dia akan menjadi imam besar. Dan keturunan-keturunan dialah yang boleh mewariskan jabatan itu. Enggak boleh yang lain. Harun. Jadi jangan dibilang Tuhan itu pilih kasih. Ini sudah jabatan yang tertinggi di dalam bangsa Israel. Jabatan imam besar. Tuhan kasih ke Harun. Inilah yang namanya konsep kedaulatan Allah dan konsep anugerah Allah. Tapi seringkali rencana Allah itu nggak sama dengan rencana kita kan teman-teman. Makanya kita suka iri. Gak pernah iri sih. Saya dulu punya temen, cantik banget. Pokoknya kemanapun sama dia, itu pasti cowok-cowok pada merhatiin dia. Sampai kadang-kadang saya mikir, Tuhan kenapa saya nggak secantik dia? Gitu
kan. Dalam kesempatan yang lain, saya juga mendapati, saya kalau kumpul sama teman-teman sama yang cewek, saya tuh nggak bisa nyambung obrolannya gitu. Karena yang saya suka dengan teman-teman cewek itu beda. Misalnya mereka suka ngomongin make up gitu ya, suka ngomongin penampilan. Saya tuh nggak seneng. Saya tuh lebih seneng nanti apa ngobrolnya tuh sama yang cowok-cowok gitu loh. Karena menurut saya tuh obrolannya kok lebih seru. Tapi teman-teman sadar nggak? Ternyata hal-hal kecil seperti ini itu Tuhan sudah siapkan untuk kita melakukan pekerjaan baik. Setelah saya dewasa, saya tahu kenapa saya tidak harus terlalu cantik, bahaya. Karena Tuhan panggil saya untuk melayani misi, nanti saya dicolek kalau terlalu cantik, betul ya? Jadi saya harus ke STT sendiri, saya harus ke Papua gitu ya. Saya harus kemana-mana tuh sendiri, naik pesawatnya ditunda karena cuaca buruk gitu ya. Pokoknya situasi-situasi yang membahayakan. Dan dalam beberapa kesempatan saya memang kumpulnya itu harus sama bapak-bapak gitu, sama cowok-cowok. Nah ternyata Tuhan sudah siapkan itu gitu. Saya dulu punya kakak sepupu, koko sepupu itu yang dekat sama saya. Dan saya biasa main dengan cowok-cowok ini sejak saya masih balita gitu ya. Tetapi itu ternyata setelah saya besar, saya baru tahu, oh itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Jadi tidak ada yang kebetulan, masa lalu kita, penampilan kita gitu ya, latar belakang kita, apapun itu tidak ada yang kebetulan. Nah sekarang kita lanjut ke Miriam. Bagaimana dengan Miriam? Boleh di next ya Miriam. Nah Miriam itu Tuhan kasih kepercayaan untuk memastikan bayi Musa ini nanti diangkat oleh putri Firaun. Oh itu suatu peran yang luar biasa. Dan peristiwa Miriam itu, peristiwa Miriam itu akhirnya bisa menjadi inspirasi, bisa diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu kepada semua anak-anak yang punya adik. Miriam ini jadi tokoh teladannya. Jadi kalau kita perhatikan, sebetulnya cewek nomor 1 di bangsa Israel itu bukan istrinya Musa. Itu Miriam. Yang memimpin seluruh bangsa umat ini untuk memuji Tuhan. Itu adalah Miriam. Boleh di next? Kayaknya pakai flex saya. Teman-teman, kadang-kadang Tuhan panggil kita itu untuk tidak terlihat. Itu memang peran kita. Kadang-kadang Tuhan panggil kita itu untuk tidak terkenal. Apakah kalau tidak terlihat dan tidak terkenal itu berarti kurang penting? Enggak. Itu juga satu hal yang penting yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Teman-teman ada yang tahu siapa Sifra dan Pua? Siapa ya? Dulu guru sekolah minggunya enggak cerita Bu Be. Siapa ya Sifra dan Pua? Sifra dan Pua itu bidan. Bidan yang menolak untuk mentaati perintah Firaun, bunuh semua anak laki-laki. Itu bidannya namanya Sifra dan Pua. Nah coba kalau Sifra dan Pua merasa, peran kita mah gak penting, mau 1 anak dibunuh, 10 anak dibunuh juga gak ngaruh. Lah gak jadi ada Musa dong. Jadi inilah peran-peran yang Tuhan kasih yang kadang memang tidak terkenal. Enggak apa-apa, peran tidak terkenal tetapi di mata Tuhan ini adalah peran yang berharga. Ya, Yokebed, Miriam, putri Firaun aja kita nggak tahu namanya, ya kan? Tapi ini juga peran yang penting. Boleh dibantu next. Nah, teman-teman di dalam Efesus 2 ayat 10, sekarang kita masuk ke bagian terakhirnya. Tuhan mau supaya kita itu hidup di dalamnya, hidup di dalam rancangannya. Karena rancangan Tuhan itu adalah selalu untuk kebaikan. Masalahnya. Kita nggak mau kita hidup di dalam Tuhan gitu. Kita mau Tuhan itu yang nurutin kita. Nah seringkali meskipun kita orang Kristen nih ya teman-teman. Kita tuh masih berpikir bahwa hidupku dan hidupnya Tuhan itu nggak nyambung. Seperti gambar yang nomor 1. Aku ya aku, Tuhan ya Tuhan. Nah ini ada seorang tokoh penulis ya, pengarang terkenal, Craig Groeschel. Dia menulis sebuah buku judulnya Christian Atheist. Teman-teman cari. Bagus banget buku ini. Jangan-jangan kita menjadi orang Kristen, kita merasa Kristen. Tetapi jangan-jangan kita masih masuk di yang namanya Christian Atheist. Apa itu Christian Atheist? Ya percaya sih Tuhan itu ada gitu ya. Tapi kok kayaknya ya gak nyambung sama hidup kita. Nah lalu ada satu cerita.
dugaan saya sih cerita ilustrasi ya, bukan true story. Tapi mungkin aja ini true story. Singkat cerita di sebuah kompleks gitu ya, ruko-ruko kayak di Marnat gini. Tiba-tiba di situ ada salah satu gereja yang sudah berdiri lama di situ. Nah, kemudian tidak berapa lama di beberapa kompleks ruko ini di seberang sana dibukalah sebuah night club. Ya, dan night club ini terkenalnya bukan cuman orang cuma sekedar dance minum gitu ya. Wah, tapi ini mah melakukan perbuatan yang enggak benar gitu di night club ini. Orang-orang Kristen di gereja ini tahu. Lalu mereka berkumpullah setiap minggu. Ngapain? Berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan Engkau tahu apa yang dilakukan oleh tetangga sebelah kita itu. Kami minta Tuhan tutup night clubnya supaya tidak meracuni anak-anak muda lainnya. Jadi doanya mereka jelas ya, minta night clubnya ditutup. Suatu ketika apa yang terjadi? Ada petir menyambar, kebakaran, night clubnya habis, ludes si night club itu. Nah, pemilik night club itu tahu night clubnya didoakan sama orang-orang Kristen itu. Apa yang dilakukan oleh pemilik night club ini? Dituntut di pengadilan. Ini night club saya kebakaran itu gara-gara orang Kristen yang berdoa itu loh. Akhirnya dipanggillah orang-orang Kristen yang berdoa. Nah, yang menarik adalah jawaban mereka ketika ditanya, apakah betul seperti itu Bapak Pendeta dan majelis pengurus? Ya iya sih, kita berdoa. Kita enggak juga sampai segimananya sampai percaya Tuhan itu bisa melakukan sesuatu. Nah, jadi pertanyaannya gini, loh ini yang percaya Tuhan yang mana? Pemilik night clubnya? Apa pendeta yang sama jemaatnya berdoa itu loh? Nah, itu namanya Kristen ateis. Kayak kita ini percaya Tuhan tapi enggak percaya juga gitu loh. Jadi yang betul yang mana? Percaya atau enggak? Sebetulnya yang lebih dekat masuk dalam kerajaan Allah itu yang pemilik night club. Itu mah tinggal diinjili juga. Soalnya dia sudah kandung percaya Tuhan. Bagus ini. Tinggal diinjili sedikit, nah masuk dia. Cuman yang orang Kristennya ini apa yang terjadi? Kamu yang doa, kamu yang minta, Tuhan bertindak, tapi kamu gak percaya. Kadang-kadang kita orang Kristen kayak gitu ya. Nah, tipe orang Kristen yang kedua. Aku sama Tuhan itu beririsan. Oke lah Tuhan, aku meluangkan hari Minggu buat Tuhan, gitu ya. Ini hari di mana kita cocok nih Tuhan, sejalan nih Tuhan. Jadi aku melayani Tuhan, aku ya segala macam. Tapi tolong Tuhan, Senin sampai Sabtu ya Tuhan, aku urus diriku sendiri. Nah itu gambar yang kedua. Gambar yang ketiga itu kelihatan rohani loh Bapak Ibu, teman-teman semua. Tapi ini juga keliru. Apa kelirunya? Melibatkan Tuhan. Loh, kok melibatkan Tuhan itu gimana? Seolah-olah rencana kita yang lebih besar. Aku punya grand design buat hidupku begini, ini master plan-nya. Nah, supaya ini berhasil aku harus melibatkan Tuhan. Kayak Tuhan dijadiin jimat gitu ya. Kayak Tuhan itu dijadiin dukun gitu untuk melancarkan semua ide-idenya kita. Nah, ini model-model Kristen ateis itu ya yang kayak gini-gini nih. Karena sebetulnya mereka nggak sungguh-sungguh mengakui Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memiliki hidupnya. Tuhan yang merancang hidupnya. Enggak. Aku yang mengatur. Tuhan itu yang harus nurut sama aku. Next. Sebetulnya yang Alkitab ajarkan ke kita itu meskipun tidak enak itu gambarnya begini. Kan yang punya rencana yang besar. Dan kita itu dipanggil sama Tuhan, dilibatkan di dalam rencananya itu. Kitanya kecil banget. Perannya apa? Perannya nanti Tuhan yang atur. Apakah nanti Bapak Ibu rekan-rekan semua ada yang jadi Musa, ada yang jadi Harun, ada yang jadi Miriam. Nah itu tidak boleh rebutan. Gitu. Itu Tuhan yang atur. Bukankah Musa dari awal juga gak mau? Musa sudah bilang loh Tuhan aku gak pintar ngomong. Itu loh kakakku Harun lebih pintar ngomong. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak.
Siapa yang ciptakan kalian semua umat manusia? Mau dia bisa ngomong, gak bisa ngomong. Bukankah Tuhan yang menciptakan? Maka Tuhan yang sudah mendesain kita, Tuhan yang mengatur hidup kita. Seringkali orang Kristen melupakan hal yang sepele dan basic ini. Ada satu contoh lagi yang menolong kita. Misalnya, ada seseorang yang punya rumah mewah, dititipkan ke kita, dipercayakan ke kita. Tolong ya, rumah ini dijaga baik-baik. Kalau ada yang bocor gitu ya, ditambal. Di dalamnya itu harus dibersihkan, dipelihara supaya tetap baik. Tapi kita sok jago ini. Wah, saya ingin membuat sesuatu yang spektakuler. Ini lagi musim padel ya. Wah, di lapangan depannya itu tak bangun lapangan padel. Biar nanti pemilik rumah ini kalau pulang memuji aku, tak kasih lapangan padel. Oh, di halaman belakang tak kasih kolam renang. Rumputnya tak ganti semua yang mahal. Oh, aduh. Habis itu aku hadirkan binatang-binatang eksotik untuk menghiasi seluruh kebun yang ada. Loh, tapi kita lupa rumahnya nggak dirawat. Sudah bocor gitu ya, apalagi musim hujan ini ya. Wah, itu lantainya itu sudah rusak semua, kena air dan segala macam. Apakah nanti kalau pemilik rumahnya ini datang lalu meminta pertanggungjawaban, apa yang kita katakan? Aku sudah bangun lapangan padel loh. Aku sudah bikin kolam renang loh. Aku sudah menghadirkan ini, itu, apa segala macam. Tetapi pemilik rumahnya bilang, loh lah yang disuruh apa? Kan bukan itu. Bukankah orang Kristen dan gereja hari ini kayak gitu ya? Kita sibuk dengan yang lain-lain, tapi kita melupakan sebetulnya gereja, umat Tuhan, orang-orang Kristen, termasuk kampus Kristen. Tuhan panggil untuk menjadi umat dan memberitakan perbuatan-perbuatannya yang itu intinya. Yang lain-lain boleh, tapi intinya ini tidak boleh ditinggal. Ya, boleh di next lagi. Nah, seringkali kan kita merasa aku mau bebas, aku mau menentukan hidupku sendiri, tetapi ini adalah statement yang berbahaya. Sama seperti ikan ini, konyol banget ya. Kalau ikan ini mau keluar dari air dan dia merasa kebebasan itu di luar air, udah pasti mati. Bukankah ini mirip Adam dan Hawa? Kan Tuhan sudah bilang, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Adam dan Hawa itu didesain hidupnya itu di dalam Tuhan karena Tuhan sumber hidupnya. Jadi kalau Adam dan Hawa nekat keluar dari sumber hidupnya, itu sudah pasti mati. Bukan berarti buahnya itu beracun ya. Jadi kalau dimakan terus mati, bukan. Tetapi ini bicara soal pemberontakan. Aku tidak mau taat sama Tuhan. Aku mau jadi Tuhan untuk diriku sendiri. Nah itu tadi, ketika itu yang terjadi. Aku gak Tuhan-Tuhanan, aku mau jadi Tuhan buat diriku sendiri. Kita sebetulnya yang bilang dengan. Nah, teman-teman ada satu konsep di Alkitab itu yang bicara tentang kenosis. Nah ini kebalikannya. Makanya Tuhan Yesus bilang toh, kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus menyangkal diri. Karena kalau kita tidak menyangkal diri, kita masih mau bebas semau gue tadi, nggak bisa. Menyangkal diri itu bicara soal, ya Tuhan, aku ini umatmu, aku ini milikmu. Jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Saya mau kasih dua statement ya, Bapak Ibu teman-teman. Pilih yang mana. Aku ada untuk Tuhan atau Tuhan ada untuk aku. Nah ayo yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Aku ada untuk Tuhan atau Tuhan ada untuk aku. Boleh diskusi sama temannya. Yang jawabannya salah ngulang lagi ya, remedi. Ya, jawabannya salah remedi. Nanti lain kali kalau saya ngisi sesi lagi harus datang lagi. Ayo gak boleh salah. Aku ada untuk Tuhan atau Tuhan ada
untuk aku. Mungkin kalau kata Anda masih bingung, saya ganti kata adanya. Aku hidup untuk Tuhan atau Tuhan hidup untuk aku. Nah, kalau sampai yang ini masih salah juga, nanti saya panggil aja, saya ajak makan gitu ya, saya jelasin. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita senang yang kedua dong. Tuhan ada untuk aku dong. Tuhan hidup untuk aku dong. Jadi Tuhan tolong ya Tuhan. Kalau saya ada masalah itu loh Tuhan, cepetan datang selesaiin masalahnya. Kan Tuhan ada untuk aku. Kita tuh gak sadar. Kadang kita kebalik cara berpikirnya. Makanya kita suka ngambek sama Tuhan kalau terlambat. Makanya kita suka marah-marah sama Tuhan. Kalau menurut kita, Tuhan itu gak cepetan gitu loh respon. Tuhan itu gak memberikan solusi gitu. Loh, ini yang benar yang mana ya? Apakah memang Tuhan itu pesuruh kita yang harus menyelesaikan semua yang kita inginkan, semua yang kita hadapi? Bukankah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini diciptakan oleh Dia dan untuk Dia? Doa Bapa kami yang diajarkan adalah jadilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendaknya kita. Sekarang teman-teman doanya harus diganti loh ya. Ayo ini yang mau lulus, yang mau cari kerjaan gitu ya. Mungkin yang juga lagi cari pasangan hidup gitu. Ganti sekarang doanya. Harus berani ya, ngomong sama temennya. Tuh ganti tuh, katanya Bube suruh ganti kamu doanya. Jadi kalau lagi naksir si A, lagi naksir si B, lagi naksir si C, doanya harus begini. Oh Tuhan, aku mau mengaku nih Tuhan, aku lagi naksir si ini. Tetapi Tuhan gitu ya, biarlah yang terjadi adalah yang sesuai dengan rencanamu. Demikian juga dengan pekerjaan, berani gak doanya gini? Tuhan, ini aku lagi mau ngelamar kerjaan nih Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan buka jalan yang sesuai rencana Tuhan. Tapi tolong Tuhan. Kalau itu enggak sesuai sama rencana Tuhan, Tuhan tutup jalannya. Ayo berani enggak doa kayak gitu? Sama pasangan doanya gitu berani. Nah, sama rencana masa depan doanya kayak gitu berani. Lu ya harus berani. Karena itu yang terbaik. Karena rencana Tuhan itu yang terbaik. Ya, boleh di next lagi. Allah memanggil kita itu. Nah, ini sekarang bicara kesimpulan untuk true identity ya. Itu ada 3 tahap teman-teman. Yang pertama tadi Allah memanggil kita untuk menjadi pengikut Yesus. Itu true identity kita. Tetapi ada turunannya. Yang kedua itu adalah Allah memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik. Itu yang terkait dengan peran kita di masyarakat. Tanggung jawab kita di masyarakat. Itulah kenapa hari ini teman-teman kuliahnya beda-beda. Ada tanggung jawab bidang keilmuan, ada profesi, jabatan, kualitas dan lain-lain. Tetapi teman-teman jangan lupa ada yang ketiga. Yang tadi itu, yang ada usaha, yang artinya apa? Ada tanggung jawab atau kondisi unik itu yang harus dihadapi. Kalau teman-teman hari ini punya orang tua yang sakit-sakitan, menghabiskan uang banyak, jangan dianggap itu beban. Jangan dianggap itu menghalangi masa depanmu. Bukan. Itu adalah bagian dari pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita. Ini ada satu fase yang harus kita kumpulkan, yang harus kita lalui. Sama seperti Yusuf sebelum jadi penguasa, dia harus dipenjara dulu. Tidak apa-apa. Itu adalah bagian ya tanggung jawab atau kondisi unik yang memang harus kita lalui bersama Tuhan, yang harus kita lewati. Setiap orang akan berbeda-beda di sini. Gak apa-apa, itu bagian kita. Jangan dianggap masalah-masalah seperti ini itu menghalangi. Enggak. Percaya, itu adalah rencana Tuhan bagi kita semua. Ya, boleh di next lagi. Oke, yang ini nggak keburu, nanti bisa kita jawab. Ini next lagi yang terakhir. Saya ingin menyampaikan buat teman-teman semua, beranilah untuk taat kepada Tuhan. Karena ketika kita taat kepada Tuhan, itulah
jalan yang terbaik. Dan ketika kita sudah menjalani hidup yang taat lalu kita menoleh ke belakang, saya juga kalau menoleh ke belakang, saya tidak menyesal bahwa inilah jalan yang Tuhan pilihkan. Saya kasih contoh ya, saya kan suka desain tadi saya sudah bilang, saya senang gambar apa segala macam. Saya dulu sudah diterima di jurusan arsitek di Universitas Kristen Petra. Ya. Tetapi mama saya bilang, "Enggak boleh masuk arsitek, kamu dulu SMA-nya pernah hepatitis, nanti kalau kamu gimana?" dan seterusnya. Mahal arsitek itu, tahu nggak biayanya? Nanti belum melekat dan segala macam. Udah nggak boleh. Saya keterima dua, arsitek dan manajemen. Akhirnya saya cuma boleh kuliah yang manajemen. Saya masuk kuliah manajemen pakai nangis-nangis, gitu ya. Tapi kemudian karena manajemen tidak banyak tuntutan seperti yang arsitek. Jadi waktu saya itu banyak buat aktif di kerohanian, aktif di senat, aktif di lembaga Kristen, aktif di mana-mana. Keaktifan saya itu yang kemudian membentuk saya hari ini. Makanya nanti kalau teman-teman lihat kok bisa jadi dosen, jadi peneliti, jadi penulis, jadi apa? Ya itu tuh karena jalan hidup yang Tuhan sudah buat saya. Ada hal-hal yang dulu saya nggak ngerti, saya nangis-nangis. Tapi ketika kita mau taat, kita satu titik akan menyadari itu adalah rencana Tuhan yang itu. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Teman, pegang ayat ini, pegang janji Tuhan. Kalau kita taat akan Tuhan, Tuhan pasti akan pimpin. Ya, kiranya Tuhan memberkati teman-teman. Baik, terima kasih Bu Mei ya, sangat daging ya, daging banget ya. Mungkin ada yang mau tanya di sesi tanya jawab ini karena waktunya terbatas, mungkin saya batasi 2 dulu. Ada? Silahkan Bapak Ibu boleh, rekan-rekan mahasiswa boleh, apalagi yang sedang mencari true identity ya, Bu Mei ya. Saat ini kan di dunia tipu-tipu, dunia tipu-tipu ya. Semuanya yang teman-teman lihat itu di sosial media semuanya yang gimana? Oh yang nice ya Bu, yang amazing ya Bu Mei ya. Bahkan nggak tahu tapi realnya ya Bu ya. Kayaknya beda banget realnya. Nah mungkin ada atau yang mau cari tahu gimana dong Bu Mei kalau kita sebagai seseorang yang memiliki banyak peran ya Bu, banyak topi sebagai anak. Seperti tadi 3 foto Bu Mei kan menggambarkan Ibu multi role, banyak peran. Sebagai anak ya, sebagai mahasiswa, sebagai pacar ya. Waduh, ada punya pacar? Ada ya, yang belum punya pacar? Didoain sama Bu Mei sama Bu Yol ya. Tahun ini dapat pacar. Cari dong, cari di tengah hujan gini banyak ya. Banyak yang sendirian, bawain payung aja, ya itu bisa membantu. Oke, ya bagaimana dengan banyak peran ini Bu Mei agar kita itu tetap memiliki identitas yang asli. Ya karena dunia tipu-tipu ini pengennya semua sesuatu yang joker face ya Bu. Yang baik-baik aja, yang senyum-senyum aja gitu kan ya. Kalau mungkin ada yang suka scrolling, semoga nggak scrolling atau stalking mantan ya. Nah, itu masa lalu ya, scrollingnya masa depan ya. Itu pasti akan membuat saya semakin getting frustrated ya, semakin frustasi nih Bu, gimana ya. Padahal the beginning Tuhan menciptakan itu serupa gambarannya. Bahkan hanya satu-satunya kita ya Bu ya, yang biji matanya yang diciptakan itu bukan disebutkan. Jadilah malam, enggak gitu ya Bu. Seorang Yola itu di-create gitu ya, diciptakan. Mungkin Bu Mei boleh nanggepin biar mungkin memancing Bu, sebelum ada pertanyaan. Silakan Bu Mei. Ya, ini bicara soal banyak peran ya. Ya. Nah, gini, kita harus melihat bahwa peran itu seperti yang tadi saya sudah sempat bilang itu adalah tanggung jawab dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi jangan lupa, itu hanya untuk sementara waktu. Jadi jangan sombong gitu ya, jangan minder juga. Tetapi itulah yang terbaik yang Tuhan sedang sediakan di depan kita. Saya beberapa waktu yang lalu ada ke Semarang gitu ya. Terus ketemu teman yang sudah lama enggak ketemu. Padahal dulu juga teman biasa aja. Tetapi karena lama enggak ketemu kita jadi sharing, kita jadi curhat dan segala macam. Apa yang terjadi? Suaminya barusan mengalami itu kecelakaan.
Dan karena kecelakaan itu maka tidak bisa berfungsi seperti yang sebelumnya, yang kerja dan segala macam. Jadi sekarang semua terbalik. Sekarang yang istrinya yang harus berperan melakukan itu semua. Nah teman-teman, kadang di dalam hidup kita akan mengalami kejutan-kejutan yang seperti ini. Gitu. Itulah kenapa identitas kita tidak boleh diletakkan di entah itu jabatan, ya, profesi atau apapun itu. Tetapi identitas kita itu tetap adalah kita ini miliknya Tuhan. Kita ini umatnya Tuhan. Ketika kita umatnya Tuhan dan Tuhan panggil kita untuk melakukan pekerjaan baik itu tadi, maka enggak masalah peran kita mau diganti-ganti sama Tuhan, itu enggak masalah di kitanya. Selama kita tahu true identity-nya. Karena yang turunan-turunan itu jangan lupa ya itu bisa berubah. Nah sekarang kalau tadi bicara soal suami istri. Sekarang saya cerita pengalaman saya waktu masih mahasiswa ya. Temen kos saya itu, kita itu iri sama dia. Karena pacaran tuh sudah lama gitu ya. Bahkan sudah berencana nih. Nanti pokoknya dia lulus, udah langsung dilamar, udah menikah. Bahkan cowoknya ini tanggung jawab, udah punya rumah dan lain-lain. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Waktu lagi beresin rumahnya itu, tiba-tiba kena setrum listrik meninggal. Loh hidup itu kayak gitu teman-teman. Gak ada yang pasti, gak ada yang pasti. Jadi kalau kita menggantungkan ya identitas kita atau masa depan kita atau kebahagiaan kita apapun itu bentuknya. Tetapi di dalam hal-hal yang di dunia ini kita bilang itu fana. Maka nanti kalau kita mengalami seperti itu, nah ini aneh, kalau kita mengalami seperti itu siapa yang salah? Tuhan. Nanti yang dimaki-maki, yang disalah-salahin Tuhan. Loh Tuhan kenapa kok ini terjadi gitu kan. Jadi seringkali kita ini sebagai orang Kristen ini karena kita tidak tahu untuk apa kita hidup. Kita berpikir bahwa pernikahan misalnya nih ya untuk yang seumuran ini teman-teman ini. Itu tujuannya happily ever after. Nah ini kan sudah halu ini semua ya, kebanyakan nonton drakor. Tetapi pada kenyataannya kan bukan seperti itu. Pernikahan itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Dan bagaimana bersama-sama menjalani. Tapi ini kalau boleh saya mau kasih tips ya buat teman-teman mahasiswa ini ya. Jangan takut untuk menikah. Jangan takut untuk salah pilih orang. Kalau kalian adalah anak Tuhan. Saya kasih tahu kenapa ya. Karena kalau teman-teman dapat pasangan yang benar gitu ya, teman-teman setiap hari ketemu Tuhan tuh sukacita. Doanya tuh penuh ucapan syukur. Tapi kalau teman-teman salah milih gitu ya, hidupnya menderita. Enggak apa-apa, teman-teman juga setiap hari ketemu Tuhan, betul enggak? Selalu berdoa Tuhan, tolonglah aku gitu ya. Tuhan luputkan aku dari masalah ini. Endingnya sama toh, endingnya tetap makin dekat sama Tuhan gitu ya. Tetapi tolonglah teman milih yang pertama aja kalau boleh saya sarankan ya. Jangan milih yang kedua. Meskipun endingnya sama-sama dekat ke Tuhan. Tetapi kita perlu tanggung jawab, kita perlu bijaksana di dalam menjalani proses hidup ini. Oke, baik. Dapat message ya dari Bu Mei ya. Jadi beresin dulu true identity-nya dan itu melekat ya. Jadi itu yang necessary teman-teman, itu yang enggak pakai nawar ya Bu Mei ya. Itu diberesin dulu biar langkah kita itu sesuai dengan rencananya Tuhan ya Bu Mei ya. Tadi kan Bu Mei sempat cerita ya. Enggak cantik tapi aslinya cantik sebenarnya. Kita menarik Bu, menarik pada zamannya. Masih menarik kok Bu ya. Jadi artinya pastikan bahwa rekan-rekan dan teman-teman semua itu punya true identity ya. Tapi kalau udah menikah memang susah diretur ya. Nggak bisa diretur, jadi doanya yang terbaik ya Bu. Pilihan satu tadi. Ada mungkin yang mau tanya? Silakan. Yang di belakang juga ada. Oke. Setelah dipancing ada 3 ya. Nah ini memang harus dipancing dulu di tengah banjir-banjir. Ada 5. Oke, silakan boleh dibantu, bisa ke pinggir yang ada mic atau dibantu ya. Sebutkan nama, asal dari fakultas atau program studi apa, silakan deh. Salam kenal, nama saya Audrey Yohana dari program studi sastra Inggris, Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif. Oke, Audel ya. Pertanyaannya, ketika kita menemukan sisi lain pada diri sendiri dan itu terasa asing, apa
apakah itu salah satu bentuk dari proses pertumbuhan diri sendiri? Karena biasanya saat kita menemukan sisi lain dari diri sendiri itu kita cenderung susah untuk menerima dan akhirnya bukannya semakin mengenal diri sendiri tapi semakin jauh dan bingung gitu. Karena biasanya kita juga kadang lebih gampang atau mungkin menyayangi orang lain dibanding diri sendiri. Terkadang kita susah menentukan apa sih sebenarnya yang kita mau. Terima kasih. Oke, sisi lain ya, jangan-jangan ini kayak dracin ya. Mungkin anak CEO mana ya, Del? Silakan, lanjut aja ya, 3 biar sekaligus dijawab. Boleh dibantu? Yang kedua, penanya kedua, boleh lambaikan tangan yang tinggi. Nah, silakan yang di belakang. Dari sini itu semuanya glowing ya. POV panggung ya. Jadi teman-teman yang tinggi biar Bu Yola bisa lihat. Silakan. Dek. Baik, selamat siang Bu Yola dan Dek. Perkenalkan nama saya Afra, saya mahasiswa dari jurusan Desain Interior dari Fakultas Mereka. Saya mau tanya sama Bu Mei tadi sempat Bu Mei bahas tentang Bu Mei ngerasa agak sedikit berat ya ketika menjalani perkuliahan karena awalnya pengen masuk arsitektur tapi karena satu dan lain hal akhirnya memaksakan diri mengambil jurusan manajemen gitu. Sedangkan mungkin gak 100% hati Bu Mei itu ada di jurusan tersebut. Nah mungkin itu agak sedikit relate sama saya karena saya ngerasa saya sebagai mahasiswa artefak bisa dibilang udah semester 7 angkatan 21 sampai saat ini saya masih belum lulus karena saya udah cuti waktu itu sekitar 1,5 tahun karena saya ngerasa salah jurusan dan di semester 7 ini pun saya sempat berpikir bahkan sampai tadi pagi jam 10 pun saya masih sempat konsultasi dengan orang tua saya untuk memberhentikan program kuliah saya karena saya ngerasa makin kesini kuliah ini semakin tidak relate dan sangat sulit untuk saya jalani bahkan saya harus balik ke psikiater karena saya ngerasa terbebani dengan perkuliahan tersebut. Nah cuman setelah dengar Bu Mei tadi saya ngerasa saya masih ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan di orang tua saya buat membereskan S1 saya. Tapi saya juga punya rasa bersalah yang besar kepada diri saya sendiri karena saya harus menyelesaikan ini dengan memaksakan badan saya sampai saya sakit-sakitan, memaksakan orang-orang di sekitar saya untuk mengertikan dan saya bahwa sangat sulit menjalani dan menyelesaikan S1 saya, bahkan dengan dorongan dan tekanan dari orang-orang di sekitar saya juga membuat saya makin sulit buat menyelesaikan kuliah tersebut. Nah, kira-kira mungkin nggak buat saya aja ya, mungkin buat teman-teman yang lain juga, gimana sih mas rasanya supaya kita nggak merasa bersalah sama diri sendiri dan juga nggak terbebani dengan mungkin karena dari orang-orang di sekitar dan bisa menyelesaikan kuliah ini dengan secepatnya dan sebaik mungkin. Karena jujur saya udah merasa lumayan capek ya melihat teman saya udah pada wisuda, udah pada kerja, mungkin ada sebagian berkeluarga, sedangkan saya masih stuck di sini aja dan pandangan orang-orang di sekitar saya tuh kayak saya nggak lulus ya karena saya malas, saya nggak ada usaha, nggak ada upaya, nggak ada minat untuk menyelesaikan. Padahal sebenarnya saya udah berusaha semaksimal mungkin, bahkan mengeluarkan apa yang seharusnya tidak saya keluarkan, bahkan sampai harus mengorbankan banyak hal gitu. Saya cuma mau minta saran sih supaya saya nggak merasa bersalah, bahkan sampai detik ini pun di saat saya ngomong ini pun saya masih merasa bersalah karena saya sebegitunya berusaha menyelesaikan. Arka ya namanya ya. Arka. Afra. Iya. Sorry ya Afra, dari sini beneran glowing semua ya. Afra Ibu. Oke, makasih banget ya Afra ya. Kita kasih semangat dong buat Afra. Yeay, pasti bisa Afra ya. Oke, karena mungkin satu lagi ya Bu, satu lagi terakhir yang di tengah. Silakan. Bisa dibantu? Yang di tengah ini boleh angkat tangan lagi. Tadi angkat supaya tangan yang ya, pegang mic, pegang yang mic. baju belang-belang. Oke, silakan deh. Sebentar ya, ini dulu. Keras suaranya? Oke. Ini dipancing tuh Bu Mei, jadi banyak nih Bu Mei. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, nama saya Dela dari Fakultas Kedokteran. Dela. Tadi menarik salah satu hal yang dibahas Bu Mei tentang gimana dia bisa flashback, lihat ke belakang pada saat udah di posisi, oh waktu di belakang ternyata rencana Tuhan kita lihatnya itu
kok gini sih Tuhan, tapi pas dilihat ke belakang udah di situasi kayak gini, wow ternyata seindah itu rencana Tuhan. Mungkin Bu Mei udah lewat di situasi itu, tapi mungkin ada beberapa dari kami atau dari saya sendiri pun ada di situasi yang belum bisa melihat Tuhan ini kenapa gitu ya. Jadi saya mau tanya kalau Bu Mei sekarang gitu ya, apa sih sikap hati yang sebenarnya bisa saya ambil dan langkah apa gitu yang harus saya lihat kalau sebenarnya ini bagian dari rencana Tuhan yang kedepannya itu adalah rencana indah dari Tuhan. Oke, thank you Nela. Ya. Ya. Yang di belakang. Baik, selamat siang Ibu Meliana Chen. Sebelumnya perkenalkan saya Alam Marcelino Ronaldo Daya dari Fakultas Kedokteran. Sebelumnya izin menanyakan bahwa kita kan sebagai mungkin yang pernah melayani ya, itu tiba-tiba kamu dipilih itu menjadi seorang leader ya, dan itu mungkin bukan keinginan diri sendiri. Nah, kadang itu ada rasa diri kita tuh, wah aku nggak layak, wah aku nggak bisa mimpin dengan benar gimana sih gitu loh. Apalagi dari cerita dari Musa ini kan, Musa kan juga tiba-tiba Tuhan memerintah Musa untuk menjadi seorang pemimpin ya. Kenapa kok nggak Harun? Akhirnya Tuhan punya kehendak yang baik, Tuhan mengirimkan Harun untuk mendampingi Musa. Nah, pertanyaannya saya ini mau tanya ya, gimana sih kita bisa sungguh-sungguh untuk bersiap diri untuk menanggapi panggilan Tuhan supaya kita nanti pada akhirnya layak melahirkan diri kita jadi leadership yang baik. Terima kasih. Oke, thank you Marcel. Silakan Bu Mei. Mulai dari yang pertama ya sampai yang ketiga. Silakan Bu. Ya, oke. Terima kasih. Ini mohon izin ya, ini karena waktu, tapi saya mau jawab dulu. Untuk yang pertama, bagaimana ketika kita mengenali diri kita sesuatu yang berbeda, yang kita kaget gitu ya. Kalau menurut saya, setiap dari kita itu sudah terdampak oleh dosa. Jadi pastilah kita akan mengalami hal-hal di mana kadang-kadang kita tuh marah sama diri sendiri. Kadang-kadang kita juga capek, kadang kita juga jijik sama diri kita sendiri, kok bisa-bisanya kita kayak gitu. Tapi jangan lupa, ada kuasa Roh Kudus juga yang akan mengubahkan kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan kintsugi tadi, yang mangkok pecah itu loh. Kita tuh emang sudah pecah, kita tuh emang buruk gitu. Tetapi ketika kita menyerahkan ini kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan hidupnya kita. Untuk kita itu menjadi seperti yang Tuhan mau. Jadi enggak apa-apa. Kalau memang kita bisa mengenali diri kita dari sisi buruknya itu, belajarlah untuk kita menerima. Ya emang aku ini buruk gitu. Tetapi kita bisa minta Tuhan untuk mengubahkan kita. Teman-teman, aku juga punya banyak hal-hal buruk. Tapi aku mau cerita satu hal di sini yang berkaitan dengan peranku sebagai mama. Aku pernah saking marahnya, itu anak masih balita ya, kalau nggak salah masih umur berapa 3, itu bisa aku tempeleng ya. Itu sampai dari hidungnya keluar darah. Bayangin, ini mamanya sudah terkenal nih sebagai pembicara nih. Ngomong di mana-mana itu parenting coba. Ngomong di mana-mana itu tentang kreatif teaching. Aduh kalau ngajarin anak itu ya harus A, B, C. Tapi hari itu saking marahnya saya bisa melakukan seperti itu. Tapi begitu saya menyadari, aduh, udah langsung hati ini hilang. Sampai saya itu peluk anak saya, mama minta maaf ya, mama minta maaf. Tahu nggak anak saya bilang apa? Iya, langsung dimaafin mamanya. Itu saya merasa kayak, loh saya ini sebetulnya nggak layak dimaafin langsung gitu. Harusnya mungkin anaknya masih ngambek dulu, masih apa dulu gitu ya. Tapi ternyata kita dimaafkan langsung. Tapi hari itu saya sadar, saya bukan orang tua yang baik. Saya butuh Tuhan. Meskipun saya pembicara, saya bisa ngomong dari sisi ilmu saya. Tetapi saya bukan orang yang baik. Kita semua butuh Tuhan kok. Kita semua butuh Tuhan untuk menebus kita. Gitu ya. Jadi tidak apa-apa, jangan takut ya. Kalau pas kita ketemu yang kayak gitu, kita harus sadar. Kita datang ke Tuhan. Tuhan, aku memang buruk gitu. Tuhan tolong aku. Oke. Bisa menolong ya. Jadi rasanya normal, tapi yang pasti harus menerima ya Bu, dan butuh Tuhan ya untuk bisa membantu memulihkan ya.
Oke. Dan jangan kaget juga kalau kita mendapati itu di dalam diri pasangan, Ya. di dalam diri orang lain gitu ya. Saya juga pernah ketemu mantan murid sekolah minggu saya yang dulu deket sama saya. Tiba-tiba waktu dewasa saya mendapati dia gay. Aduh. Tapi Ya. saya terima. Saya Ya. sampai bilang sama dia, Cece enggak peduli kamu gimana, Cece tetap sayang sama kamu. Tapi firman Tuhan kebenaran tetap firman Tuhan. Dan kemudian nasihat saya yang paling simpel buat dia apa? Kamu bisa memutuskan untuk kamu hidup selibat. Ya sudah. Karena kalau dia naksir sama cowok itu kan tiba-tiba ya, tidak direncanakan juga tiba-tiba. Tetapi kamu bisa mengambil keputusan yang benar. Teman-teman tahu nggak sih jatuh cinta itu bukan rencana. Jatuh cinta itu tiba-tiba, betul ya? Kita pun bisa tiba-tiba jatuh cinta sama orang yang sudah bersuami atau beristri itu bisa. Tetapi teman-teman bisa mengambil keputusan untuk aku tidak akan melanjutkan ini karena itu salah gitu ya. Nah yang Tuhan mau tuh yang itu. Soal jatuh cinta itu nggak bisa direncanakan gitu. Nah tadi ada yang tanya, yang saya kedua. langsung ya. Ya. Untuk yang tadi yang Afra abis ini ketemu saya kita tukeran nomor HP ya. Saya mau traktir Afra karena ini butuh ngomong. Karena ini butuh diskusi situasinya khusus. Gitu ya Afra ya. Kita janjian kita ngopi-ngopi ya. Nah ini yang kedua. Kan saya sudah noleh ya, Ya. tetapi kan teman-teman sekarang semua lagi ada di dalam proses itu. Boleh nggak saya sarankan dua hal. Satu, teman-teman harus punya mentor yang lebih dewasa. Untuk menolong teman-teman melihat jauh ke depan ketika tidak bisa melihat. Yang kedua, teman-teman butuh teman-teman sebaya yang bisa gandengan bareng-bareng, kadang nangis bareng, kadang keketawaan bareng, healing bareng dan lain-lain. Itu untuk menolong teman-teman hidup hari ini. Oke, karena sama-sama gak bisa lihat masa depan, betul ya. Tapi teman-teman butuh dua komunitas itu. Butuh mentor yang lebih senior. Saya dulu sampai bisa jadi penelitian kenapa? Ini anak ekonomi, kenapa bisa statistik, kenapa bisa riset? Karena dosen yang saya tempel terus kemana-mana itu adalah ahli statistik. Jadi dia menularkan semua ilmunya ke saya. Itulah kenapa saya bisa penelitian. Jadi saya sarankan gitu ya, saran praktisnya ada dua. Terus yang Leader, satu lagi Marcel tentang leader Bu. Ya sudahlah itu Tuhan yang nyemplungin ya. Jadi learning by doing gitu ya. Sambil terus kita berdoa. Tuhan mau aku apa? Ini aku enggak bisa Tuhan. Tetapi tolong Tuhan yang memberi kesanggupan. Teman-teman tahu enggak kuasa Tuhan itu lebih besar dari yang kita bayangkan. Lain kali kalau ada waktu kita bahas tentang karunia. Ada satu anak pemuda saya tuh enggak bisa khotbah. Jangankan khotbah. Ngomong kalau enggak di skrip hilang yang mau diomongin apa. Tetapi hari ini dia itu bisa khotbah. Semua memuji-muji katanya Bu Mei yang ngelatih dia. Tapi saya harus mengaku, enggak bukan saya yang ngelatih. Itu namanya karunia Roh Kudus. Orang dari enggak bisa ngomong tapi karena punya hati dan mengiyakan panggilan Tuhan menjadi pembina remaja. Hari ini bisa khotbah. Tapi ya mohon maaf khotbahnya tetap membosankan. Ya karena kan hasilnya enggak bisa ngomong. Tapi teman-teman tahu apa yang terjadi? Meskipun khotbahnya membosankan, didengerin sama anak-anak remaja. Sekali lagi, karena itu kuasa Roh Kudus. Nah itu yang dibilang power itu ya, powernya Roh Kudus, powernya darah Kristus yang mengubahkan itu adalah seperti itu. Ya, Oke. teman-teman jangan takut apapun yang teman-teman hadapi, teman-teman akan bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Ya, untuk yang Afra tadi itu ya. Ditraktir janjian nomor ya. HP Waduh asik sekali. Terima kasih ya rekan-rekan, semoga terjawab semua pertanyaannya. Kalau ada yang belum terjawab nanti boleh dikejar Bu Mei-nya ya. Semoga masih ada waktu untuk bisa ngobrol sama rekan-rekan. Kita akhiri sesi ini, terima kasih sekali Bu Mei untuk setiap message ya dan juga reminder untuk kita semua di 2026 itu kita starting lagi, kita setting ulang lagi semua acceptance through identity. Tetap jangan lupa menginduk ke pokok anggur yang benar ya. Kemudian berjalanlah bersama Tuhan ya. Jangan lupa buat adik-adik lah ya, cari dua bestie, satu bestie mentor, satu bestie yang bisa untuk
ngakak-ngakak bareng tadi ya. Oke, semoga memberkati, Tuhan Yesus memberkati dan memperlengkapi kita semua. Terima kasih sekali lagi Bu Mei, diberkati pelayanan keluarga dan segala hal yang Ibu kerjakan akan dibuat berhasil. Tepuk tangan untuk kita semua dan untuk Tuhan kita. Saya kembalikan ke Kakak MC ya, silakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator dan juga Ibu Melania. Selanjutnya kita akan lanjutkan langsung dengan sesi foto bersama. Untuk itu teman-teman yang masih duduknya berjarak boleh sedikit ke tengah karena kita akan sama-sama foto bersama. Mungkin boleh Ibu Melani di tengah-tengah Ibu. Boleh bantuannya tim dokumentasi. Oke, berikan senyum terbaiknya ya teman-teman. Oke, boleh. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya akan ada beberapa pengumuman yang harus teman-teman perhatikan. Untuk pengumuman yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa untuk dapat hadir di ibadah Maranatha Family Fellowship minggu depan yang akan dilaksanakan tanggal 30 Januari pukul 11 sampai 12.15. Untuk ruangannya ada di ruangan teater ini ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman, lantai 8 Gedung Administrasi Pusat dengan tema Fear or Dare to be Different. Untuk selanjutnya ada pengumuman tentang persekutuan mahasiswa Kristen yang dilaksanakan di beberapa fakultas dengan beberapa jadwal sebagai berikut. Untuk PMK Fakultas Kedokteran Gigi atau PMK Elko itu akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi bisa menghubungi PIC dengan nomor WhatsApp yang tertera. Kemudian ada dari Fakultas Kedokteran Umum atau PMK Yehova Rafa, itu diadakan setiap 1 minggu sekali di hari Jumat pukul 5 sore di ruang PMK DKRA lantai 2 gerbang 1. Untuk PIC-nya dapat menghubungi PIC Nala melalui kontak tertera yang ada di layar. Selanjutnya untuk PMK FHIK, FTRC, FHB dan juga psikologi itu dilaksanakan setiap 1 minggu sekali pada hari Kamis pukul 6 sore itu di Aula DKRA lantai 1 gerbang 1. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa menghubungi PIC dengan nama Natali di kontak yang tertera di layar. Untuk selanjutnya ada laporan diakonia. Diakonia yang telah disalurkan untuk 10 mahasiswa pada bulan Januari 2026 itu sebesar 3 juta rupiah. Jadi sisa saldo per 23 Januari 2026 ada 12.417.983. Pengumuman selanjutnya, kami mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun pada bulan Januari 2026. Kiranya kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman selanjutnya akan ada link evaluasi yang akan ditayangkan. Untuk itu kami minta teman-teman untuk men-scan QR code yang telah tertera di layar. Kami berikan waktu hanya 20 detik. Jadi teman-teman diminta untuk mengisi sekarang juga.
Oke, selanjutnya kami juga akan menayangkan link sertifikat seminar. Jadi teman-teman boleh langsung mengisi sekarang. Karena apabila teman-teman keluar dari ruangan ini, link tersebut juga tidak bisa diakses lagi teman-teman. Jadi teman-teman diminta untuk mengisi link sertifikat ini juga sekarang. Baik, selanjutnya untuk pengumuman yang terakhir, kami menghimbau kepada rekan-rekan mahasiswa yang belum melakukan absensi, nanti bisa melakukan absensi, terutama untuk yang mengikuti mata kuliah pendidikan agama Kristen, itu ada di pintu keluar GAP lantai 8. Kemudian untuk mengakhiri seminar kita hari ini, saya mengundang Ibu Melania untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita boleh sama-sama menutup acara ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, Engkau Allah yang sungguh baik, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa kami adalah umat-Mu. Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang memanggil kami, Engkau yang memilih kami, bahkan Engkau yang memperlengkapi kami semua untuk kami boleh melakukan pekerjaan baik. Dan biarlah Tuhan, kami boleh memilih untuk kami hidup di dalam Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, hidup yang penuh sukacita damai sejahtera. Dan sepanjang proses perjalanan ini, biarlah kami boleh menikmatinya bersama dengan Engkau. Tuhan, secara khusus hamba-Mu ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih muda di dalam ruangan ini, Tuhan berkati. Di dalam setiap pergumulan tantangan yang mereka hadapi, biarlah mereka boleh tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan juga yang akan pimpin dan sertai mereka. Di masa-masa ini ada begitu banyak keputusan penting, keputusan besar yang harus mereka ambil, baik itu di dalam studinya, di dalam persiapan karirnya, bahkan di dalam mencari pasangan hidup. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menolong anak-anak satu persatu. Berkati juga untuk setiap tenaga pendidik, staf, semua yang ada di Maranatha. Tuhan berkati. Biarlah di dalam panggilan Tuhan, di dalam setiap pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan, mereka juga boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah boleh kami pelajari hari ini. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang terbaik bagi kita. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Amin. Kembali. Dengan demikian, Maranatha Family Fellowship pada hari ini telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.